Shinta Bandung News and Talk. Inilah Polisi di Radio. El Shinta Bandung News and Talk. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pendengar di El Shinta Bandung News and Talk edisi pagi. Hari Rabu pagi ini tanggal 24 September 2025. Saya Niko Aquaresta. Apa kabar Anda pendengar? Semoga pagi ini semua pendengar El Shinta sehat walafiat ya. Tidak kekurangan sesuatu apapun dan siap memulai seluruh aktivitas. Untuk yang barangkali nggak sehat, sedang sakit, kita doakan ya pendengar, semoga cepat sehat, amin, segera pulih kembali. Kita jumpa kembali pagi ini dalam program hasil kerjasama El Shinta Bandung News and Talk edisi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat, Polda Jabar ya. Pagi ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kami, pejabat dari Polda Jawa Barat ya. Kita akan membahas tentang peran Biro Logistik dalam mendukung operasi pengamanan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis. Ya, tentu masih ingat ya, 1 bulan yang lalu, akhir bulan ya, 1 bulan lah ya, ini merebak unjuk rasa yang cukup besar, jadi perhatian kita semua. Tapi kita nggak ngomong unjuk rasanya, tapi kita ingin tahu di balik itu ada kepolisian, ya, bagaimana peran Biro Logistik dalam mendukung operasi pengamanan aksi unjuk rasa. Bersama kami di studio di Jalan Surya Sumantri nomor 6C Kota Bandung Jawa Barat ada Kabag Bekum Biro Logistik Polda Jawa Barat AKBP Dr. Andes Mahmud. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mahmud. Waalaikumsalam, selamat pagi juga pemirsa sekalian. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Niko. Sehat ya. Tadi ketika Bapak datang saya senang sekali ya. Saya sangat bersahabat ya Bapak tuh ya. Humble. Terima kasih. Ya, jadi saya juga enak gitu ya ketika Bapak banyak ngobrol begitu ya. Luar biasa. Kalau semua polisi kayak Bapak kayaknya keren Pak. Insya Allah bisa semua. Bisa semua ya. Baik. Pak Mahmud, kita tidak cuma terdengar audio Pak, ada visualnya juga Pak, live Instagram. Boleh kita sapa dulu Pak netizen yang nonton. Nah ya. Assalamualaikum, selamat pagi netizen semuanya. Bisa lihat ya Pak Mahmud ya. Baik. Pak, saya tidak ingin masuk langsung ke topik Pak. Oke. Tapi kita ringan-ringan dulu. Tadi kan ngobrol di luar kan. Ya. Ternyata Bapak tuh pendengar El Shinta di Jakarta sejak dulu ya, sejak SMA. Sejak SMA saya kebetulan sekolah di Jakarta, SMA 3 Jakarta, Jalan Setiabudi Jakarta Selatan. Salah satu radio favorit kita. Kalau mungkin kita bosan dengar musik atau mungkin candaan-candaan di beberapa radio, kita dengar El Shinta. Apalagi kalau kita mau keluar kota. Karena informasi yang disampaikan El Shinta sampai sekarang. Sejak saya pindah ke Bandung, saya dari Lampung pindah sini, yang saya sama istri pindah, cari tahu tuh volume frekuensi El Shinta masuk Jawa Barat berapa. Itu tahun 2005 saya pindah kembali. Oh gitu ya. Yep. SMA-nya di Jakarta. Bapak lahir besar Jakarta. Besar di Jakarta. Oh, jadi kalau dengar radio itu radio macet ya, radio El Shinta. Identik dengan itu kita dengan informasinya dari sana. Tapi bukan itu saja, mungkin kita cari informasi lain yang kita butuhkan lah. Yang butuhkan ya. Baik. Bapak dulu dari lulusan sebelum kepolisian? Saya sempat kuliah di UI dulu. Sempat kuliah? Ya. Beres Pak? Hampir beres. Oh beres. Ya. Apa tuh Pak? Saya dulu Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, jurusan Kriminologi. Baru saya masuk Sepa Wamil Beasiswa Polri tahun 93. Sepatu sekolah perwira? Perwira. Tahun? 93. Berarti sudah 30 tahun ya? Kurang lebih 30 tahun saya berkarir. Siap. Pertama tugas di mana Pak? Saya pertama tugas di Polda Sulawesi Utara dan Tengah. Kemudian validasi saya penempatan di Polda Sulawesi Tengah. Jauh ya? Siap, sampai tahun 2000. Tapi polisi mah harus siap dimanapun ya? Itu tanda tangan yang kontrak yang kita kontrak ya? Siap ditempatkan dimanapun. Dimanapun. Dari Jakarta, itu sekolahnya, Polrinya di Sepanya di mana Pak? Di Kodikal. Di Komando Pendidikan Angkatan Laut selama 7 bulan. Kemudian kita lanjutan. Itu di mana? Di Surabaya? Di Surabaya. Berapa bulan? 7 bulan. Kemudian pendidikan kita 7 bulan. Lulusnya apa pangkatnya Pak? Letnan 2. Letnan 2 Ibda.
Oh, Gitu. masih Letnan 2 atau Ibda waktu itu? Sudah Ibda? Masih Letnan 2. Waktu itu masih Letnan 2. Letnan 2. Masih belum reformasi ya? Ya, Oh, langsung ke Sulawesi Utara. Utara sama Tengah. Si Bujangan tuh? Bujangan. Bujangan, alhamdulillah. Sudah keliling Pak ya? Dari sana tengah saya masuk Polda Sulawesi, Polda Lampung. Kurang lebih 4-5 tahun, kemudian saya sekolah, kebetulan dapat penghargaan dari pimpinan, ranking 1, penempatan saya di Polda Jabar. Tahun berapa masuk Polda Jabar? 2005. 20 tahun lalu. 20 tahun lalu. Iya, pas ya, 25 bulan apa ingat nggak Pak? Maksudnya? Barangkali Agustus. Ya, 20 tahun lah, lebih sebulan. Lebih sebulan. Luar biasa. Menikmati ya Pak ya? Saya nikmati saja, mengurus. Passionnya ya? Ya, gitu lah. Iya. Di sini macet kurang. Ya alhamdulillah sih sama anak istri ya betah di sini. Betah di sini Saya ya, udah alhamdulillah. bersih ya, Pasti betah lah kalau di Bandung tuh. Saya juga orang luar Bandung loh Pak. Siapa Betah di juga di Bandung. Siapa? Jadi udara Bandung tuh emang relatif adem lah ya dibanding wilayah lain. Sejuk. Jadi kalau kita lagi ke Jakarta agak kaget-kaget juga. Kalau keluarga masih di Jakarta masih ada? Enggak, di Bandung semua. Oh sudah. Orang tua mungkin Pak? Orang tua sudah di Jakarta tapi sudah tidak ada. Udah nggak ada. Sebelum di Polda Jabar, tadi sempat ngobrol di Polrestabes ya, Bandung. Di Polrestabes Bandung. Tahun berapa Pak? Saya di Polrestabes Bandung itu masuk sebagai Kasat Bimas tahun 2011 sampai 2013. Kemudian saya pindah ke Polda lagi sampai saya pindah ke sekolah Polisi Negara selaku Kakorsis Di Cisarua, di Cisarua. SPN ya? Kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya masuk Polda sebentar, baru saya kembali ke Polrestabes Bandung selaku Kasat Samapta 2016. Kasat Samapta. Kasat Samapta. Waktu itu Kapolrestabesnya Pak, sekarang beliau Irjen Hendro Pandowo, Bangka Kapolda Belitung. Bangka. Siap. Itu kampung saya Pak. Oh gitu Pak Dito. Jadi saya suka lihat juga Pak Hendro. Dulu Siap. Pak Hendro ketika Kapolrestabes sering ke sini Pak. Ya luar biasa ya. Sekarang sudah Irjen ya. Irjen, Di Bangka alhamdulillah, Belitung. Alhamdulillah ya. Sekarang di Polda lagi berarti Pak ya? Sekarang di Polda lagi Sebagai Kabak Bekum, Kepala Bagian Perbekalan Umum. Biro Logistik Biro Polda, Logistik Polda Jawa Jabar. Barat. Ini ada di bawah direktorat apa Pak? Ini ada di Biro. Biro. Jadi di Polda itu untuk satker yang skopnya eselonnya lebih tinggi, Kepala Biro namanya. Di bawahnya adalah direktorat. Tapi direktorat pun ada yang levelnya sama dengan kepala biro saya. Jadi eselonnya 2B1 istilahnya. Oh begitu ya. Baik baik. Saya ingin masuk langsung Pak ya kita. Boleh. Biro Logistik. Tadi kan judulnya peran Biro Logistik mendukung operasi pengamanan ya. Jadi ketika ada pengamanan kayak aksi unjuk rasa begitu Pak, apa yang disiapkan oleh Pak Mahmud dan jajaran? Oke, mungkin perlu saya jelaskan sebentar tentang dalam satuan kerja kepolisian, jika kita menghadapi suatu situasi, misalnya untuk perlu sebuah bentuk satgas atau satuan operasi, itu kita dibagi beberapa bagian. Ada penyebutan istilahnya satgas preemptif, kemudian untuk monitoring suasana awal tentang daerah kita, kemudian juga ada satgas preventif untuk pencegahan, kemudian istilahnya kalau bahasa hukum satgas represif atau penindakan. Represif. Itu mungkin langkah terakhir yang kita tempuh, kan gitu. Kemudian juga di bawahnya juga ada nanti satgas Kamsattil Lancar, mungkin tahu teman-teman yang di lalu lintas yang berperan, juga ada patroli Sabara. Untuk bikin kalau lantasnya kurang personil bisa dibantu oleh teman-teman dari Satsamapta kalau memang mereka ada sekitar lokasi. Ada namanya Satgas Bantuan Operasi. Satgas Bantuan Operasi ini ada elemen atau unsur satuan kerja, salah satunya adalah Biro Logistik. Ada satuan Bitdokes untuk bidang kesehatan. Kemudian ada bidang teknologi dan informasi atau TIK, kepolisian. Kemudian ada satuan pengamanan internal atau satuan propam. Untuknya menjaga personil kita supaya tidak melakukan pelanggaran saat melanggar itu, maupun menjaga personil kita jika memang dalam posisi tertentu, kalau memang mereka harus bertindak represif keterpaksaan, jadi
tidak terlalu disalahkan lah bahasanya gitu. Bukan kita tidak mengaku salah. Kalau memang salah, tetap pimpinan kami memproses kalau memang di luar prosedur dari aturan yang ada. Oh iya itu ya. Itu. Sekedar informasi buat pendengar ya dan netizen yang nonton ya. Baik, langsung Pak. Jadi apa tugas Biro Logistik, Pak? Kami sebagai satuan pembantuan dalam sebuah operasi atau kegiatan sebuah pengamanan termasuk unjuk rasa, kami di sini yang pertama adalah melakukan inventarisir. Kalau untuk bidang logistik, kira-kira saya ini teman-teman saya akan bekerja untuk sebuah operasi atau pengamanan unjuk rasa membutuhkan logistik apa? Yang paling pokok misalnya untuk pergeseran pasukan, kami akan membantu menghitung berapa kebutuhan dukungan bahan bakar untuk kendaraan mengangkut pasukan yang akan kami geser. Misalnya, mungkin teman-teman kami yang dari Satuan Brimob, ya, di Cikeruh sana, kemudian Satuan Samapta dari Polda. Walaupun Polda dengan Gedung Sate umpama ya, itu tidak seberapa jauhnya, tetap kami perhitungkan. Karena gimana pun juga itu membutuhkan dukungan bahan bakar minyak. Gitu, untuk kendaraannya. Kalau yang jauh-jauh sudah pasti, misalnya apakah ke Purwakarta, ada BKO kami, mungkin dari teman-teman Brimob harus BKO ke Kerawang segala macam, itu kita perhitungkan. Kemudian yang paling pokok adalah logistik adalah untuk dukungan makan dan minum personil kami. Oh, itu penting ya. Itu yang paling penting. Nanti kalau mereka nanti unjuk rasa lapar, mungkin kekuatan 1-2 jam, bahasa kasarnya ngampli teman-teman kami. Itu yang kita hindari. Jadi pada saat pagi kita menghitung apakah nanti teman-teman dari Satuan Polrestabes Bandung yang kita BKO, mereka pasti memperhitungkan untuk makan personil supaya siap bekerja. Saat mereka bekerja, mungkin di siang pun nanti kami kasih masukan saran. Teman-teman kami di jajaran pasti menyiapkan untuk minuman di tengah jam antara pagi sampai siang. Di luar siklus, apakah bergantian setiap 3 jam atau 4 jam, jika situasi memungkinkan atau landai, untuk pengamanan unjuk rasa yang bersifat damai atau situasi kondusif. Nah, beda dengan situasi anarkis yang sangat tidak memungkinkan untuk pergantian personil. Oh, karena beda ya? Beda, Pak. Karena kalau kayak model kemarin, begitu sibuknya Pak Kapolda di sekitaran Gedung Sate, mungkin kita tidak ada waktu untuk berpikiran makan atau minum. Bagaimana kita mensiasati kapan kita sempat minum atau makan untuk sekedar mengisi perut. Teman-teman saya berjibaku dari pagi, sore, pakai sampai pagi. Bahkan saya dengar pimpinan kami sampai bermalam di jalan. Selama 1-2 hari itu. Gitu. Nah, sekarang tugas kami adalah menghitung. Kalau ada waktu jeda, kita dropping makan. Misalnya berapa ribu kita. Yang sempat makan, kita suruh makan. Nanti memang gitu tuh diatur oleh mungkin ada Pak Kapolrestabes atau mungkin siapa yang dituakan dalam satuan tertentu yang BKO. Mereka para komandan memberi waktu, kesempatan. Bisa makan. Mungkin 1, 2, 3 menit atau apa, minum. Sempatkan makan, bekerja lagi. Mungkin saya rasa netizen bisa monitor bagaimana situasi Kota Bandung khususnya saat kejadian di akhir bulan Agustus kemarin. Bulan lalu ya. Nah, jadi kami di sini Biro Logistik menghitung itu, Pak. Istilahnya. Mungkin dukungan lain, ya kita menyiapkan bagaimana, mungkin kalau ada kendaraan yang rusak, itu tugas kami juga. Mungkin kami dibantu oleh kru-kru dari satuan tertentu. Mungkin teman-teman Brimob, dia akan lebih paham dari kendaraan yang mereka gunakan. Walaupun masih kendaraan yang bersifat sama dengan kendaraan lain, tapi mereka punya teknisi sendiri. Bagaimana kendaraan rusak untuk penanganannya. Kami pun sama. Mungkin juga yang lain. Misalnya kemarin kami butuh gas air mata, gitu. Mungkin dengan belajar dari kasus Kanjuruan, pimpinan kami sudah menarik semua peluru gas air mata yang sudah kadaluarsa. Istilahnya, kalau memang kekurangan, kami satuan wilayah akan minta kepada pimpinan kami Bapak Kapolda secara berjenjang akan memerintahkan kepala Biro Logistik untuk membantu membackup jika memang ada beberapa satuan wilayah di Polda Jabar yang membutuhkan backup atau dukungan tambahan, misalnya peluru gas air mata. Iya. Gitu. Baik, menarik nih. Menarik dalam arti belum banyak yang tahu nih Pak, termasuk saya sendiri ya. Pagi ini Pak Mahmud sudah memulai nih
membuka, menceritakan yang sisi yang selama ini tidak orang banyak tahu ya. Bagaimana support, dukungan biro logistik ya. Jadi tadi saya ulangi lagi, misalnya BBM untuk kendaraannya ya kan, mengirimkan lah ya, mengantarkan pasukan ke daerah kemana gitu ya, yang ada operasi di situ. Kemudian makan minumnya disiapkan. Kemudian peluru karet ya Pak? Peluru karet. Dan gas air mata. Ada lagi yang lain Pak selain itu yang disiapkan? Jadi kalau itu salah saat pelaksanaan ya. Mungkin di pascanya kami harus menginventarisir kira-kira kendaraan kami seperti kejadian bulan lalu, berapa kendaraan kami yang rusak, berapa mungkin pos polisi kami yang rusak. Tugas logistik juga? Ya. Menghitung? Ya. Karena pimpinan kami dari Kepala Biro Logistik, setelah itu kami diperintahkan oleh pimpinan kami dari Jakarta, bahkan minggu lalu sudah datang dari tim Slok Polri dan Itwasum Polri untuk melakukan pendataan atau mapping, menginventarisir efek atau dampak yang muncul, terutama baik aset bangunan kantor, termasuk pos polisi, juga kendaraan bermotor, termasuk kendaraan personil kami yang mungkin saat melaksanakan tugas menggunakan kendaraan pribadi. Karena salah satu rekan kami memang bukan salah parkir, memang kita pergerakan massa tidak bisa kita mendeteksi arahnya kemana, itu salah satu rekan kami menjadi korban kendaraan pribadinya. Dirusak massa dan hancur. Ya. Sepeda motor Pak? Mobil di Polrestabes Bandung, seorang polisi wanita. Ya. Itu akhirnya gimana Pak? Digantikah? Kami belum tahu, tapi saya rasa pimpinan kami cukup bijak. Karena gimana pun juga, ya itu kendaraan pribadi yang dia gunakan untuk melaksanakan dinas dan tuntutan dinas pada saat itu. Saat itu ya. Iya. Jadi dihitung. Berarti Pak Mahmud ini sudah berapa tahun di Kabiro sebagai kepala biro ini? Kalau kurang lebih 5 tahun saya di sana. 5 tahun. Berarti ya sudah inilah ya, sudah hatam ya. Sedikit. Pak, jadi Bapak ngitung tuh Pak kebutuhannya Pak. Ngitung. Jadi kita membuat seperti perintah melalui surat telegram ke jajaran, semua satuan wilayah dan satuan kerja yang terlibat pengamanan dan terdampak dari situasi yang ada, kita perintahkan dari Pak Kapolda kepada Kepala Biro kami menginventarisir, mendatakan apa saja yang rusak, gitu kira. Nah, dan itu kita laporkan kepada pimpinan di Jakarta. Dilaporkan ya? Dilaporkan melalui Bapak Kapolda. Pak Mahmud itu kan Kabak Perbekalan Umum. Ya Pak? Iya. Bapak di atasnya punya pimpinan? Kepala Biro. Bapak lapor ke Kepala Biro? Iya. Sebenarnya kalau saya kan Kepala Perbekalan Umum. Jadi saya adalah yang mengurusi salah satu pokok kelengkapan perorangan kepolisian, itu tanggung jawab saya selaku Perbekalan Umum. Perlengkapan perorangan? Ya, dari mulai sepatu sampai tutup kepala. Itu untuk pengadaan di Polda Jabar ada di kepala bagian saya. Oh, Bapak yang ngurus. Iya, jadi kalau situasinya urgent, siapapun yang bisa membantu pimpinan, kita semua bekerja. Misalnya tadi kendaraan. Kendaraan itu kalau di kami ada di kepala bagian peralatan. Oh gitu. Nah, tapi andai kata memang tadi makanan dan minum, saya rasa kami selaku orang logistik harus mempunyai wawasan dan berpikiran ke sana. Situasi menuntut kehadiran kita semua berpikir ke sana membantu pimpinan. Bagaimana situasi begini, kami semuanya berperan. Tadi saya bilang ada Satgas A, BT semua berperan, kami saling bersinergi. Bersinergi semua ya? Semua berbuat apa, semua melapor kepada siapa, kita ikuti perintah pimpinan. Dan itu semua masing-masing bagian termasuk Pak Mahmud pasti itu perannya penting sekali. Semua mensupport pimpinan ya. Apa yang dibutuhkan, apa yang kurang-kurang nih misalnya. Berarti Pak Mahmud juga ketika ada unjuk rasa begitu ada juga di lapangan. Kalau pimpinan saya Kepala Biro mungkin mendampingi Bapak Kapolda. Oh iya. Situasi. Nanti beliau akan memerintahkan kepada kita, misalnya nih perintahnya, tolong kamu segera membuat surat permintaan dukungan peluru
gas air mata, Gas air mata. atau peluru karet. Karena kan saat itu perintah pimpinan kami, karena situasi dan kondisi kami hanya dibolehkan menggunakan peluru karet dan stok kami kurang waktu itu. Tapi alhamdulillah kami menyurat dan segera dipenuhi karena memang situasi Polda Jabar saat itu cukup untuk kewaspadaan membutuhkan. Walaupun akhirnya alhamdulillah, mudah-mudahan jangan ya, belum sempat kami pergunakan. Siap. Oh, berarti peluru karet itu, gas air mata itu kalau di Polda ada gudangnya Pak atau di tempat lain? Ada. Jadi kalau kami setiap satuan wilayah sudah kami dropping dari Mabes biasanya berapa puluh ribu, nanti pimpinan kami itu akan membagi habis ke wilayah yang membutuhkan. Tentu saja dengan eskalasi yang sudah diperhitungkan. Misalnya kalau mungkin tidak terlalu banyak unjuk rasa, saya rasakan peluru hampanya, peluru karet gas air mata tidak terlalu urgen. Gitu macam kalau Polrestabes Bandung. Nah, sekarang kami mungkin akan segera melaksanakan pelatihan Sispam Kota, kan kita berlatihan. Nah, itu membutuhkan peluru gas air mata. Oh. Gitu. Berarti keluarnya misalnya gas air mata dari Polda tuh Bapak harus tahu ya? Kepala Biro kami membuat surat, nanti kita membuat surat hanya pendistribusian material. Gitu. Biasanya Polres A kita kirim sekian ratus butir gas air mata. Kalau peluru karet atau peluru tajam kan pasti jumlahnya ribuan, istilahnya gitu. Kalau itu ada beberapa puluh atau ratus saja. Pengirimannya Pak ke mana? Misal ke lokasi, misal kemarin kan di Gedung Sate lah. Ya. Itu juga oleh tim Bapak? Tidak, jadi kalau yang udah kami kirim itu mereka gunakan. Kecuali mereka butuh sekali, bisa ngambil di tempat kami. Justru kalau saya mungkin kalau tidak ada, saya akan minta satuan terkait yang memang stoknya masih banyak. Misalnya Dit Samapta Polda Jabar. Karena memang stok yang terbanyak ada sama mereka sebagai pemilik pasukan untuk pengendalian massa. Oh, terbanyak di sana. Terbanyak di sana. Kalau kami sifatnya adalah yang tadi itu. Kalau memang ada kekurangan, di kami ada, kami dropping. Kalau mungkin di kami habis, di direktorat lain masih ada, itu kami mintakan ke sifatnya yang penting saling membackup. Berarti koordinasinya harus sangat baik ya, komunikasi baik, ya? Cepat dan tanggap. Siap. Jadi kalau Pak Kapolda di lapangan mungkin lewat kepala biro operasi kah atau apa berteriak, Satwil A kekurangan ini, kami harus segera tanggap. Kami buat dari cek data di mana yang masih ada. Kalau ada, kami kirim. Wah, harus cepat ya. Itu lapangan menuntut seperti itu. Nggak bisa lelet, nggak bisa lambat ya. Berpacu dengan waktu kan? Betul, Pak. Iya. Pak Mahmud ada timnya ada berapa orang, Pak? Kalau kami di staf, karena kebetulan saya membawahi 2 subak, saya perbakalan umum atau kapsintor perorangan tadi, sama bagian BBM saya. BBM. Nah, saya cerita soal BBM tadi yang saya jelaskan bahwa dukungan kita. Misalnya saya kemarin BKO Brimob. Mereka sudah punya BBM. Tapi pada saat mereka membKO-kan atau membackup mobil rantis atau mobil kendaraan lain yang ada di Mapolda pasukannya, kalau mereka bergerak kekurangan BBM, kami akan lapor dan pasti pimpinan kami tidak mungkin pasukan tersebut akan ngambil BBM-nya di Cikerus sana. Sumedang ya? Di Sumedang. Nah, jadi kami yang di Polda, karena saya punya SPBP, pompa bensin Polri maksudnya ya, itu kita keluarkan punya kita. Yang penting tercatat bahwa barang ini digunakan oleh rekan kita dari satuan A. Gitu. Itu salah satu tugas kami, memberikan dukungan BBM yang sifatnya urgent tadi. Untuk segera bergerak kemana? Ke Gunung Sate. Mereka bergerak dari Polda ke Gunung Sate. Jadi Polda punya SPPB? Punya. Apa Pak? SPBP. BP. Stasiun Pengisian pompa bensin Polri. Oh, punya sendiri ya? Punya sendiri. Ada di mana, Pak? Di Tegalega 1. Tapi sekarang sudah kami tidak aktifkan karena akan dibangun rumah sakit. Kemudian masih ada di Mapolda. Tegalega tuh yang di depan Tegalega, Pak? Betul. Depan Taman Tegalega. Oh, iya. Itu kantor kami dulu yang lama, Biro Logistik dengan Bidokes Polda Jabar. Sekarang kami berpindah ke Polda di Soekarno-Hatta semua, karena yang kantor di Tegalega akan didirikan rumah sakit, sedang dibangun, baru tahap 1. Rumah sakit Polri? Rumah sakit Polri. Oh, baru tahu nih, jadi info juga ya. Iya, jadi yang perintah pimpinan yang di Muhammad Tohar rencananya Sartika Asi itu? Sartika Asi geser? Akan bergeser kalau sudah jadi ke Tegalega.
Oh. Kami bangun sementara ini struktur kami baru mencapai 22.000 meter persegi. Lahan kami hampir 3 hektar. Biar lebih layak dan bagus tampilan dan pelayanannya. Itu harapan pimpinan. Iya, mungkin kalau sertifikasi sekarang agak sempit ya. Betul sekali. Ya. Iya, ini kabar baik juga nih. Karena juga melayani umum ya itu rumah sakit ya. Betul. Ya boleh kita nyimpang dikit ya Pak ya. Boleh. Baik, berarti luar biasa ya. Harus tanggap, supporting nih sangat menentukan saya pikir. Ya kehadiran logistik itu ya harus makan, BBM segala macam ya, perlu gas air mata. Wah itu hal-hal yang mungkin oleh saya dan masyarakat pendengar nggak terpikir ya, cuma lihat unjuk rasa, pengamanan gitu, ternyata supporting sistemnya di belakangnya harus detail ya. Makan tadi Pak, ya gimana mau jaga ya kalau lama-lama. Betul Pak. Jadi mungkin kan kita ada pengalaman, misalnya zaman Kapolda saya baru pindah ke Biro Logistik 2019, hampir sama kejadian unjuk rasa yang berkepanjangan, berkelanjutan, berjilid-jilid bahasanya di Gedung Sate dulu. 2019. Ya, hampir sama dengan sekarang. Cuma sekarang mungkin lebih parah menurut saya. Lebih karena parah sifat kemarin? anarkisnya sekarang Iya. begitu gimana ya, parah buat Parah saya. ya? Karena dulu sampai pembakaran videotron di depan Cikapayang tuh Pak. itu tidak terjadi. Dulu Kalau sekarang kan kemarin kejadian banyak sekali sampai depan Wisma DPRD. MPR di seberangnya DPR. Siap. Gitu. Jadi kemarin tuh menurut Bapak dari pengalaman Bapak yang parah ya? Paling parah kerusakannya. Alhamdulillah sih daerah lain tidak sampai seperti itu. Seperti itu ya. Tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Cuma ya mungkin ini dinamika kali ya menurut saya. Dan untung saja alhamdulillah pimpinan kami bisa mengkomandoi secara sinergis antar satuan kami sendiri maupun dengan satuan yang lain. Iya. Ya. Tadi saya ingin tanya soal makan ini Pak, supporting logistik makanan, makan minum ya. Siap. Kalau kayak kemarin tuh Pak, unjuk rasa akhir Agustus kemarin, bulan lalu, itu berapa Bapak siapkan buat personil Pak? Karena saya mantan Kabak Op ya, saya mungkin pakai pengalaman saya. Kepala bagian operasional di Polrestabes Bandung. Kalau situasi begitu, kita awalnya misalnya kita siapkan 3.000 umpama nih, mungkin mainan 4.000 gitu loh. Kita siapkan dari pagi, siang, malam. Karena kita punya perkiraan intelijen bahwa ini akan panjang unjuk rasanya. Oh, ada info intel nih. Ada info intelijen kami. Oh. Nah, disitulah kami susun. Nanti dari informasi intelijen itu, tim dari operasional baik Polda Jabar maupun satuan kewilayahan, mereka yang paham situasi kewilayahan. Oh, saya hanya butuh sekian ribu personil pengamanan. Karena masa unjuk rasa diperkirakan estimasi sekian ribu. Tapi kalau untuk wilayah Gedung Sate, kita tidak boleh, istilah pimpinan kami itu arahannya underestimate. Kita ambil yang paling parah. Ambil yang paling parah? Paling parah dalam artian maksimal, jumlahnya maksimal. Kalau memang kita maksimal, mungkin kita cadangkan personil kita di Polda, standby jika suatu dibutuhkan, kita berikan pergeseran kekuatan pasukan. Kalau memang di Gedung Sate 5.000, kita siapkan 5.000 makan. Kalau perlu lebih. Kan istilahnya gitu. Karena butuh cadangan. Sampai kurang. Di Polda pun sama. Di Polda berapa cadangan? Kayak Bapak Kapolda. Kita saat siaga itu semua tidur di kantor. Oh gitu Be? Semua personil kami tidur di kantor. Atas pertimbangan beberapa saat kemudian, mungkin untuk ASN diperbolehkan pulang pada malam hari. Tapi yang lain lah, ke Laki dan Polki dan Polwan, semua tidur di kantor. Kurang lebih hampir 1 minggu. Kemarin tuh? Siap. Simak. Makan tidur semua di standby disiapkan oleh siaga Polda. tuh, Siaga. Jadi ada berapa nih? Di Polda 2.000, ya 2.000. Kebetulan pimpinan kami ini baru ada 2 peralatan mobil dapur yang cukup berbeda. Jadi mobil itu kita tinggal belanja makanan, sayuran, jadi ada dapur masak di sana. Di Polda. Bisa. Kalau kurang kita beli di luar. Berarti bukan hanya di lokasi unjuk rasa, nih di Poldanya sendiri juga Bapak yang siapkan? Kita yang siapkan. Makanan, minum. Nanti mungkin Pak Kapolda dengan kebijakannya akan membagi tugas. Karena kalau kami semua mungkin
keterbatasan juga, ya kita tidak tahu relasi di Polda mana saja. Yang penting intinya apa kebutuhan personil untuk siaga kita siapkan. Jangan sampai kita ngurus unjuk rasa, kita nggak dikasih makan. Nanti kalau kita mau digeser, loyo kita, kan istilahnya gitu. Oh iya, saya baru ya. Jadi bukan hanya di lokasi unjuk rasa ya, Ya. di kantornya yang juga mensupport itu juga Betul. banyak personil di situ ya. Siap. Tapi yang paling pokok adalah dukungan logistik untuk di lokasi unjuk rasa. Oh iya. Ada komentar ya Pak, saya bacakan ya dari Pak Sony di Riung Duta, Riung Bandung. Katanya, Pak, kalau bisa penggunaan gas air mata saat mendesak saja. Selebihnya utamakan penggunaan water cannon. Gimana Pak kira-kira Pak? Oke, terima kasih Pak Sony ya. ya. Betul sekali Pak, itu juga jadi pertimbangan pimpinan kami. Pasti itu dilaksanakan. Jadi pada saat yang urgent, misalnya sudah sangat chaos sekali, kondisi sudah tidak memungkinkan untuk melakukan suatu negosiasi atau pengamanan secara damai, misalnya dorong-dorongan atau gimana, itu pasti terakhir digunakan gas air mata. Kemudian kalau water cannon adalah tahapan tersendiri. Tapi itu pun kita hindari, kadang beberapa juga di situasional itu, kadang water cannon ini kami khawatirkan jadi pemicu. Jadi malah tambah marah mereka. Tapi makanya itu pertimbangan terakhir. Jadi bagaimana seorang Kasatpol itu bisa melihat apakah cukup dengan water cannon atau mungkin sudah harus menggunakan gas air mata. Jadi kami mungkin ada SOP, untuk menggunakan kapan water cannon digunakan, kapan gas air mata digunakan. Itu ada tahapannya. Ada perhitungan sendiri lah ya. Perhitungan sendiri. Itu Bapak di Polda lah, kepolisian lah yang tahu gitu ya. Ya. Kapan harus, dan itu ada yang menentukan, ada komandannya Pak ya? Ada komandan. Kalau dia menentukan gitu ya, kasih instruksi begitu ya. Kalau tanpa instruksi nggak akan bergerak tuh. Tidak akan berani saja. Iya, itu ya Pak Sony. Pasti Pak Sony. Tapi terima kasih untuk masukan Pak Sony. Kalau memang nanti pimpinan kami monitor, saya rasa ini juga informasi bagus dari masyarakat. Keinginan masyarakat bagaimana harapannya. Kalau memang nggak air mata mungkin sakit, water cannon cuma basah doang, tidak masalah. Karena prinsipnya kami kan pengamanan Pak. Sekaligus melayani bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik ingin menyampaikan aspirasi dan tersalurkan. Pak, water cannon itu cuma air, itu air ya? Air saja. Air saja ya? Air saja. Nggak ada bahan apapun ya? Nggak boleh Pak. Nggak boleh? Nggak boleh Pak. Oh berarti polisi juga ada aturannya ya? Nggak semua. Kalau memang umpamanya ada yang usil dikabarin apa, kalau bisa orang buktikan itu bisa bumerang buat kami Pak. Namanya water cannon, tidak ada water cannon campur apa gitu kan Pak, tidak ada Pak. Iya. Itu Pak boleh tahu nggak sih Pak tekanannya berapa sih Pak ketika disemburkan Pak? Kalau tekanan hanya sifatnya bisa membubarkan massa saja. Tapi tidak lebih kencang dari semprotan pemadam kebakaran. Kita tidak lebih kencang. Tidak lebih kencang. Kalau damkar kan kencang Pak ya? Kencang banget Pak. Kencang juga nggak kuat tuh Pak. Iya. Gitu. Iya. Jadi ada tekniknya sendiri. Kan tidak boleh di atas perut, pasti tenaga kita kan kalah. Harus di bawah sini supaya kita lebih kuat menahan tekanannya itu. Kalau di bawahnya nggak ditekan, nanti bisa muncul ke atas kemana-mana. Kalau di damkar, yang saya pernah lihat mereka memperagakan teknik mereka memancurkan air untuk api. Gitu. Kalau kami kan hanya satu arah saja. Masalah di mana nih? Di bawah sini, yang di bawah, di atas. Istilahnya untuk membubarkan. Itu saja tujuannya. Ya, tidak sekencang damkar ya. Kalau damkar tuh dipegang wah gitu. Itu mungkin kalau jarak 10 meter seperti mobil kami itu bisa mental kalau manusia. Kalau sama damkar. Mental ya? Iya. Bisa mental. Iya. Kalau pakai daya semprotnya damkar. Gitu. Baik. Pak Mahmud sudah tadi ceritakan, pagi ini saya juga walaupun baru dikit-dikit nih tahu nih ya bagaimana peran logistik ya dalam mendukung operasi pengamanan aksi unjuk rasa. Nah, tadi kan ada yang anarkis Pak ya? Anarkis. Yang Agustus lalu menurut Pak Mahmud tuh paling anarkis dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi supportnya juga beda Pak? Beda Pak. Dalam artian gini Pak ya, tingkat kesibukan dalam tanda kutip Pak ya, dari dinamika yang ada, kemudian dari masa. Kalau saya dengar informasi itu seperti saling bergantian tuh masa Pak. Jam segini beda lagi, datang lagi gitu loh Pak. Sedangkan kami manusianya pengamanan itu saja. Bagaimana kalau kondisi logistik tidak terpenuhi buat teman-teman kami, walaupun makan di saat yang
sangat tidak nyaman, Iya, tapi kan iya. perut harus diisi, Pak. Ya tingkat keletihan, ya kami di Polda, Pak, ya. Tapi kita bisa membayangkan bagaimana Pak Kapolda bergeser kemari. Iya. Semua dengan pimpinan beberapa di lapangan itu mengatur, mengingatkan personel kami supaya tetap kerja sesuai aturan. Pengamanan unjuk rasa. Ya kalau anarkis ada tahapan sendiri. Bagaimana siapa yang harus menghadapi demo yang anarkis kini, semua sudah ada personil dibagi tugas sesuai aturan yang ada. Ya, jadi beda ya. Beda. Yang disiapkan logisnya juga beda ketika ini anarkis, mana yang demo yang landai ya Pak ya? Sudah pasti kalau sudah anarkis, pasti kita siapkan peluru, ya gas air mata. Kalau nggak anarkis, ya seperti yang Pak Sony tadi sampaikan, kita pasti juga yang bersifat demo yang kondusif atau demo yang damai. Karena kami kan prinsipnya adalah pengamanan. Pengamanan ya. Ya, Baik. Pak Mahmud, kita jeda dulu ya. boleh. Sudah setengah jam dari tadi ngegas terus nih. Ada kopi dulu, Oke. ada air putih, Terima silakan. kasih. Pendengar Anda ingin bertanya silakan ya. Saya masih bersama AKBP Dr. Andes Mahmud. Beliau adalah Kepala Bagian Perbekalan Umum Kabak Bekum Biro Logistik Polda Jawa Barat ya. Peran Biro Logistik dalam mendukung operasi pengamanan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis. Anda bisa tanya-tanya ya. Alhamdulillah Polda terbuka sekali menceritakan, dan ini juga perlu kita ketahui ya pendengar, bagaimana nggak mudahnya ya tugas polisi dalam mengamankan sebuah aksi unjuk rasa, apalagi yang anarkis ya, yang terjadi akhir bulan kemarin ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Mahmud. Saya percaya Pak Mahmud kan sudah 30 tahun, jadi bisa merasakan dari unjuk rasa satu ke unjuk rasa lainnya, dan kemarin itu kata Pak Mahmud paling parah tuh. Ada pembakaran Videotron, ya, pembakaran Wisma MPR di depan DPRD Jawa Barat. Anda ingin bertanya silakan WA kami 0823 kali 63 kali 2893 atau juga di kolom komentar live Instagram Elsinta Bandung 89.3 FM. Anda yang belum sempat nonton perbincangan ini, nanti Anda bisa juga menyimaknya full di YouTube Elsinta Bandung 89.3 FM ya. Kami segera kembali setelah selingan berikut ini. Anda masih menyimak Polisi di Radio. Elsinta Update. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya memperkuat pengawasan kualitas makanan atau quality control program makan bergizi gratis melalui persiapan tes food security. Listio Sigit juga mengatakan agar proses masak, distribusi sampai dengan ke tempat sekolah selalu dilakukan quality control, yang hal ini diperlukan untuk memastikan agar makanan selalu higienis dan siap saji bagi penerima manfaat. Saya selalu menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran agar terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security, sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Karena itu memang menjadi penekanan kita, khususnya di jajaran SPPG yang berada di bawah naungan Mabes Polri ataupun Polda jajaran. Lebih lanjut, Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 617 SPPG atau dapur MBG yang dikelola oleh Polri, di mana 103 SPPG sudah beroperasi, 31 SPPG dalam tahap persiapan operasional, dan 483 SPPG masih dalam tahap pembangunan. Elsinta Update. Ayo, mau apa buka-buka jendela mobil? Hati-hati, mobilmu sedang melaju kencang loh. Kamu mau membuang plastik bungkus makanan itu ke jalan? Please, jangan lakuin ya. Karena sampahmu yang berceceran di jalan bisa merusak pemandangan. Jalan yang tadinya bersih tentu jadi kotor. Terlebih bila plastik yang kamu buang itu masuk ke selokan air dan menumpuk bersama sampah-sampah lainnya. Tentu bisa bikin banjir. Kamu gak kasihan sama warga yang kebanjiran.
Lalu bila sampah plastik itu terbawa aliran air sungai hingga ke laut, pasti akan menjadi sumber polusi abadi. Kamu tahu kan, plastik tidak bisa terurai secara alami. Hampir semua biota laut pada saat ini sudah mengandung mikroplastik karena banyaknya limbah plastik di laut. Bayangkan apa yang terjadi bila kamu atau keluargamu mengkonsumsi ikan atau kerang yang tercemar sampah plastik tadi. Itu sebabnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 29 ayat 1 melarang kamu dan semua orang membuang sampah sembarangan. Lagi pula, kamu tahu nggak, membuang sampah dari kendaraan yang sedang berjalan itu bisa menimbulkan kecelakaan. Kalau sampahmu itu mengganggu konsentrasi pengendara atau pengguna jalan lain di belakangmu, lalu terjadi kecelakaan lalu lintas, kamu bisa dipidana dan dikenakan denda. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ pasal 310 menyebutkan tiap pengendara kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang ataupun menimbulkan korban luka ringan, berat hingga meninggal akan dipidana selama 6 bulan hingga 6 tahun dan denda maksimal mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 12 juta rupiah. Kan gak lucu, masa kamu masuk penjara hanya gara-gara malas membuang sampah pada tempatnya? Jadi sekarang sudah tahu kan, membuang sampah itu ada aturannya. Yuk, bisa yuk, kita patuhi. Wifi nyala kan? Aku di kamar dulu ya, mau nonton sambil belajar. Belajar? Tapi kok mama sering dengar kamu ketawa-tawa, nonton konten prank terus ya? Hihi, iya cuma sebentar kok ma. Abisnya seru sih, ada yang lagi dibully terus jadi viral. Nah, mama tahu kamu butuh hiburan, tapi kamu sadar gak sih, apa yang kamu lihat tiap hari itu bisa nempel di kepala kamu? Maksud mama? Konten negatif itu bisa mengubah cara kamu berpikir, meremehkan orang lain, bahkan meniru yang salah. Dulu, mama khawatir kalau kamu main terlalu jauh di luar rumah, tapi sekarang kejahatan itu bisa masuk lewat HP kamu. Wah, serem juga ya ma. Makanya kita harus bijak pakai internet. Mama bukannya ngelarang, tapi kita jaga bareng-bareng. Boleh nonton, tapi pilih yang bermanfaat. Jangan asal klik, apalagi yang belum jelas sumbernya. Oke deh ma, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati. Nah gitu dong, itu baru pinter ya. Kenali informasi yang sehat, bedakan antara hiburan dan manipulasi, serta bangun kebiasaan digital yang bertanggung jawab. Karena menjaga ruang digital anak berarti menjaga masa depan mereka. Kini, kejahatan digital bisa masuk ke kamar mereka. Awasi, dampingi, dan ajari membedakan yang baik dan yang berbahaya. Stop kekerasan digital mulai dari rumah. Pesan ini dipersembahkan oleh El Sinta Media Group. Di tengah disrupsi media yang begitu cepat, banjir informasi kian sulit disaring. Namun di El Sinta, kami tetap memilih jalan yang tak mudah, menyampaikan berita yang benar, jujur, dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik. Setiap hari, jurnalis-jurnalis kami bekerja tanpa henti di lapangan, di studio, di balik layar untuk memastikan penyajian berita dan informasi yang dipercaya. Kami mengajak semua pendengar, masyarakat, dan seluruh mitra untuk terus mendukung kerja-kerja jurnalisme berkualitas di El Sinta. Karena suara yang jernih butuh energi serta sumber yang bersih. Anda masih menyimak Polisi di Radio. Anda masih bersama kami di program Polisi di Radio yang merupakan hasil kerjasama El Sinta Bandung News and Talk dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jabar. Pagi ini kami masih bersama Kepala Bagian Perbekalan Umum Kabak Bekum Biro Logistik Polda Jabar, AKBP Dr. Andes Mahmud. Kami masih berbincang tentang peran Biro Logistik dalam mendukung operasi pengamanan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis. Tadi di setengah jam awal Pak Mahmud sudah ceritakan ya bagaimana beliau dan tim menyiapkan BBM untuk pasukan personil ya yang akan mengamankan aksi unjuk rasa, kemudian makan minumnya, gas air mata dan segala macamnya ya begitu ya. Anda ingin bertanya silakan ya pendengar langsung, mumpung ada Pak Mahmud nih. Ada jarang-jarang nih kita bisa tahu
dalemannya deh. Bagaimana polisi menyiapkan gitu. Saya yakin belum banyak yang tahu loh Pak. Bagaimana ya keribetan Bapak ya dan tim menyiapkan pengamanan. Kalau kita kan lihat cuma misalnya di tayangan televisi, pengamanan ya, pakai apa namanya, tameng gitu ya. Kita nggak tahu belakang-belakangnya ya, makannya begitu. Jadi mereka Pak ketika unjuk rasa yang terakhir kemarin anarkis begitu, personil di lapangan tuh kadang-kadang nggak sempat makan ya Pak. Sangat terbatas waktunya. Sangat terbatas. Ya. Karena dinamikanya cukup tinggi sejak mulai unjuk rasa yang diawali landai-landai tiba-tiba meledak jadi anarkis dan itu semacam kayak simultan dan continue terus menerus. Kalau udah kondisi kayak gitu ya personil kalau yang tanda kutip ya mempersiapkan diri, dia pasti ngantongin walaupun cuma sekedar aqua. Kalau pasukan Brimob sama dia bisa ngantongin. Dia bawa aqua biasanya. Di kantong bawa ya? pelplesnya atau baru dikantongin aquanya sama mereka. Paling hanya itu. Kalau buat makanan saya rasa susah. Jadi kalau memang mereka capek letih, kesempatan mereka untuk sedikit mengurangi rasa letih hanya dengan minum. Kalau makan saya rasa waktunya tidak ada. Apalagi mereka dalam bentuk pasukan, nggak mungkin mereka makan 3, 4, 5 orang bisa bubar Pak. Apalagi bisa sebuah pasukan pengendalian massa, mereka dalam ikatan pasukan harus utuh, bergerak ke kiri, lari kemana, bergeser kemana dalam bentuk pasukan. Semua atas perintah. Kalau mungkin lari mengejar untuk membuat formasi di ujung sana, hanya tercerai-berai dalam hitungan 1-2 menit. Saat mereka tiba di sama, mereka membentuk formasi kembali dalam hal pengendalian massa. Itu memang sudah protap mereka. Tidak semuanya mungkin pasukan bisa lari bareng atau gimana karena tingkat keletihan yang berbeda-beda. Tapi saat mereka tiba di lokasi yang sama, yang paling depan akan membuat formasi untuk mempertahankan supaya apakah massa anarkis itu tidak kembali ke posisi yang akan jadi target anarkisme mereka. Jadi makan itu sangat terbatas waktunya. Saat mungkin ada pasukan cadangan menggantikan mereka, pasti pimpinan kami di lokasi akan mengambil kebijakan pergantian pasukan untuk menghalau massa. Saat mereka mundur itulah curi-curi waktu. Kalau memang udah waktu makan. Itu. Ya, makan juga kilat tuh ya, nggak bisa kilat sehari-hari. Karena situasinya tidak memungkinkan untuk mungkin. santai. Makan selesai, minum sedikit, balik. Dan makan pun masih pakai baju lengkap dengan jongkok atau duduk yang susah kami itu Pak. Kalau teman-teman kalau pakai lengkap itu sulit Pak, buat Bapak duduk memang itu susah. Nekuk tuh nggak bisa, susah ya? Nekuk bisa, tapi sangat terbatas. Nanti mungkin kalau mau bangun, kalau ada masih bantu, saling membantu. Kalau memang ada teman-teman dari itu Brimob, kalau berat ya sekitar 2-4 kilo. Pakaian itu namanya apa Pak? Pakaian apa Pak namanya? Yang namanya kopdahura untuk penangguhan huru hara. Iya. Khusus ya? Ya khusus Pak. Itu ya untuk ya lemparan, mungkin gebukan, insya Allah bisa. Tapi kalau pisau ya masih tembus. Oh lemparan masih lemparan bisa. Makanya mereka pakai helm, pakai itu segala macam. Gitu loh. Iya. Mudah-mudahan jangan itu pun kalau sekarang kayak kami nih di pascanya itu ya tadi itu kami inventarisir yang rusak berapa tamengnya, mungkin tongkatnya ada yang hilang atau apa. Dihitung ya? Semua kami hitung Pak, karena itu barang negara Pak. Barang negara ya harus jelas pertanggungjawabannya. Betul. Ya. Nanti kami diperintahkan inventarisir seperti tadi kami bilang kemarin dari Itwasum, dari Slokpori, tim gabungan datang untuk menginventarisir apa yang rusak, apa yang hilang, apa yang rusak, dan kami laporkan. Insya Allah mungkin nanti Mabes akan memperhitungkan supaya ada pergantian biar kesiapsiagaan kami selalu full kapan dan dimanapun dibutuhkan. Oh, ternyata setelah beres aksi unjuk rasa belum selesai ya tugasnya. Kami masih kerja Pak. Jadi nanti kami ini, nah misalnya nih ya, apabila ada stok material logistik yang rusak, diberi pergantian. Kalau memang di Polda ada, kami ganti. Misalnya tameng di Polres X rusak 80, dia butuh sekali. Ya kami koordinasi
Seperti kemarin teman-teman kami di Satamapta masih ada stok tameng karena mereka mendapat dropping sendiri dari direktorat pusatnya mereka. Ya mungkin dengan kebijakan Pak Kapolda akan dikirimkan ke satuan yang membutuhkan karena sifatnya adalah sesegera mungkin ada penggantian, Pak. Sama kayak air mata, Polres A kurang, kita segera kirim. Pak. Jangan sampai kurang ya. Jangan sampai kurang. Otomatis stok kami berkurang. Nanti kami juga pasca itu mendatakan, oh di gudang kita sisa 3.000. Kemarin dikirim ke Polres A 500. Umpama kan seperti itu. Istilahnya. Iya. Tadi juga Pak Mampu sampaikan kan dapat info juga ya dari intelijen ya. Misalnya apakah aksi unjuk rasa akan berlanjut berapa lama gitu ya. Itu juga pengaruh ke persiapan logistik ya. Betul, Pak. Jadi kalau Pak pimpinan kami, Pak Kapolda, dia pasti mengevaluasi. 1 hari kah, 2 hari kah, nanti udah gituin apa yang rusak, mako kita berapa yang rusak. Itu pimpinan kami sudah berpikir visioner ke depan seperti itu. Kalau udah rusak nih, polsek dirusak, umpama. Kan mau nggak mau kita harus nggak bisa, wah libur nih polisi kalau dirusak, nggak bisa Pak. Layanan jalan terus. Apa kita mungkin numpang sementara di mana atau gimana? Tapi kita menginventarisir tugas kami. Polsek ini bagian ini saja tetap harus segera diperbaiki. Gitu. Sekalian mau nanya juga saya. Ya. Akibat aksi unjuk rasa Agustus kemarin ada berapa ini mungkin bangunan milik polisi yang rusak, Pak? Barangkali ada data. Saya takut salah data ya. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan jangan lah ya. Tidak sampai 5 polsek kami yang dirusak. Saya tahu, seingat saya. Cukup parah itu, cukup diserang tapi tidak sampai terbakar semuanya. Hanya bagian depan sama sampingnya saja. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Ya. Memang kita juga kaget tidak, ya mohon maaf ya, karena mungkin tidak sampai begitu masif penyerangan ke arah Makobrimob di Kuitang. Alhamdulillah di tempat kita tidak haji karena memang pimpinan kami segera tanggap, persiapkan semua, tetap pengamanan di lokasi unjuk rasa, tapi untuk Mako mendapat skala prioritas. Karena Pak Kapolri yang langsung memimpin rapat, kalau tidak salah itu tengah malam, karena situasi diperkirakan dari polisi semakin memanas, kami diperintahkan siaga. Makanya kami siaga. Tapi kami dilarang keras menggunakan peluru karet. Dilarang keras. Kami hanya diberi kewenangan mengambil tindakan tegas terukur atau terbatas lah terukur. Dalam artian kalau memang sudah akan merusak Mako kami, kami hanya diperintahkan menggunakan peluru karet yang bersifat melumpuhkan. Itu kebijakan dari pimpinan kami dan itu yang kami pedomani. Istilahnya. Pak, peluru karet itu memang nggak tembus ke ini ya, daging ya, enggak ya? Kalau dia masih dekat jarak 1-2 meter masih masuk, Pak. Masih masuk. Kalau masih masuk. Kalau 5 meter juga saya rasa masih masuk. Kalau melukai gitu. Melukai, Pak. Tapi tidak dalam. Oh, tidak dalam. Tidak dalam. Kalau mungkin dia bagiannya ada tulang, ya paling luka atau biru, luka sedikit lah yang lecet, tapi ya tulangnya tidak akan rusak. Karena kan sifatnya karet. Gitu ya. Itu. Pak, peluru karet itu senjatanya senjata yang biasa. Yang biasa, misalnya kami beberapa personil masih menggunakan revolver. Itu peluru karetnya yang 9 mili atau kaliber 38. Atau mungkin kalau yang sekarang lagi digunakan ada jenis HS. Itu saya lupa negara mana tuh. Kemudian ada Glock dipakai oleh teman-teman dari Brimob. Itu 9 mili, ada peluru karetnya. Senapan laras panjang juga sama. Oh, jadi kayak revolver itu dia bisa pakai peluru tajam, bisa pakai karet. Senjatanya masih yang sama ya? Masih yang sama. Jadi peluru karet itu bukan senjata khusus ya, bukan ya? Bukan. Oh, iya. Baik. Ya, itu sangat terbatas ya penggunaannya ya. Sangat terbatas dengan pertimbangan tertentu. Kalau terukur ya. Terukur, Pak. Jadi tegas terukur. Itu perintah Pak Kapolri. Jika sudah menyerang markas kepolisian. Kalau sudah menyerang, kalau sudah kelewatan ya. Lompat pagar, masuk ke Mako, apalagi merusak, kami diberi kewenangan atau itu diperbolehkan untuk mempertahankan Mako menggunakan peluru karet. Pak, berarti pasukan personel di lapangan ketika menembak peluru karet juga semua atas instruksi komandan ya? Di situ ya? Kalau untuk penggunaan di lapangan, Pak, kalau memang tidak ada komandannya jauh, lagi ngejar, kan kita punya diskresi, Pak.
Jadi seorang personil polisi itu harus bisa memperhitungkan seberapa urgent dia menggunakan peluru karet di momen saat dia berhadapan dengan massa. Ya, kalau prinsipnya gini Pak, kita boleh menggunakan senjata api untuk melumpuhkan penjahat, ya, atau pelaku tindak pidana, apabila efek daripada tindakan si penjahat atau pelaku kejahatan tadi membahayakan nyawa masyarakat atau nyawa personil Polri. Kalau memang Bapak lagi di jalan, saya punya senjata, taruhlah bukan peluru karet, saya polisi Pak, dimanapun saya berada, oh Pak Mahmud kabak bokum, orang tidak melihat seperti itu. Saya punya senjata resmi, dibolehkan menggunakannya. Saat orang-orang mau dibacok, sudah mau dicelurit, masa saya diam aja? Iyalah, harus saya punya diskresi melumpuhkan pelaku tersebut. Kalau masih ngelawan juga, ya ada SOP-nya Pak. Mungkin ada bagian yang tidak langsung mematikan. Kalau langsung saya bidik kepala, pasti langsung lewat. Kan gitu Pak. Jadi ada SOP sendiri. Nah, khusus kayak Alexis tadi, Pak Kapolri melalui pimpinan kami itu, kita mempertahankan markas kepolisian menggunakan peluru karet. Sampai saat ini belum dicabut. Belum dicabut. Oh, ada masanya dicabut ya? Ya, kemarin kan ada siaga 1. Kalau sekarang saya rasa. Sekarang apa Pak? Statusnya apa Pak? Udah tidak siaga 1. Seperti biasa saja. Karena kan gimana pun juga kita tetap harus melaksanakan pelayanan masyarakat Pak. Nanti kalau situasi dibuat mencekam terus, masyarakat juga jadi takut Pak. Kok nggak beres-beres ini gitu loh. Baik. Senang sekali sudah diceritakan tentang peran biro logistik pendengar. Tentu nggak mudah ya. Banyak persiapannya. Betul kesigapan, quick respon ya Pak? Betul. Nggak bisa lambat-lambat tuh, nggak bisa slow-slow tuh. Punya semuanya terukur ya dalam persiapan. Jadi, saya baru paham kenapa misalnya kalau mau unjuk rasa itu harus izin dulu ya ke kepolisian ya, ke Polres itu untuk pengamanannya disiapkan begitu ya. Misalnya Bapak menyampaikan perizinan atau pemberitahuan bahasa di aturannya. Nanti kita pihak kepolisian, pihak intelijen, masa dari kelompok misalnya buruh ya unjuk rasa. Kita tanya kira-kira aksi teman-teman ini berapa jumlahnya? Kita nggak nanya lu anarkis gak? Enggak ya? Nanya jumlahnya berapa, aspirasinya apa, nanti korlapnya apa. Itu tujuannya adalah karena mereka khawatir ntar kalau ada apa-apa yang ditangkap korlap lagi. Enggak, itu maksudnya. Kita untuk berkomunikasi, berkoordinasi. Nanti kalau ada yang kata apa-apa, kita bilang katanya sih damai, kok ini Paniko ini gimana nih, kok anak gua lu kok mulai lempar-lempar. Apalagi kita tanya Paniko. Nanti tugasnya Paniko lah, si korlap yang membantu menenangkan massa. Karena itu lebih efektif daripada kita langsung. Nanti takutnya kan Pak, ya polisi disalahkan kan bahasanya mungkin Pak tidak bisa nyambung sama mereka. Gitu kan, nggak semuanya personel kami bisa berkomunikasi dengan baik. Mungkin cara penyampaian atau apa lebih baik oleh para korlap. Tolong teman-teman bla 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 bla. Nah itu. Kita selama ini di Polrestabes memanfaatkan para korlapnya aja. Pegang korlapnya ya. Pegang korlapnya. Untuk mengendalikan. Andai kata dia bilang, "Pak, ini bukan orang saya, ini oknum." Nah, itu beda lagi. Kalau udah kayak gitu, mungkin kami di lapangan akan lapor berjenjang. Kan kami punya tim tindak. Nanti tolong tuh diintip. Misalnya nih, temennya Paniko nih, baju hitam gini. Nanti punya tim mengikuti. Ini siapa sih? Ngomong kasar, provokator kah? Agitator kah? Kan gitu, Pak. Ada provokator, ada penggerak massa. Di lapangan pasti terjadi. Pasti ada, Pak. Kalau mereka istilahnya. Iya, ini bergerak semua nih ya, timnya. Ada berbagai bagian lah ya. Nah, tadi itu Pak, saat dia ngurus izin, semua tim ada rapat, kita bikin cara pengamaman. Nanti teman-teman dari Intel tugasnya apa? Nanti dari lalu lintas, pengamanan jalur supaya pergerakan arus lalu lintas tetap bisa berjalan. Apa kita alihkan, apa mungkin kita kemanakan arus lalu lintas. Penting unjuk rasa berjalan aman, lancar, giat masyarakat tetap seperti biasa. Nggak mudah itu ya ngatur itu. Nah itu Pak. Luar biasa. Baik. Berarti Pak Mahmud ini sudah 30 lebih tahun ya di kepolisian. Sudah berkeliling tadi pertama di Sulawesi Utara, Tengah, Lampung. Yang paling lama di Jawa Barat nih? Jawa Barat. Sudah nyaman kalau sudah nyaman. Dan di Polda ini sudah yang terakhir 5 tahun nih.
Di 5 tahun di Biro Logistik. Biro Logistik. Ya. Iya. Ngantor tiap hari, Pak? Tiap hari, Pak. Senin Sampai Sabtu? Jumat. Sampai Jumat. Kalau Sabtu insidental saja, jika ada memang mungkin ada tugas apa gitu. Kalau saya kan kebetulan pejabat pembuat komitmen juga beberapa paket pengadaan. Oh. Gitu. Kayak sekarang kan saya pengadaan lagi, apa, Pak? Contohnya, Pak? saya pembangunan rumah susun di Polres Tasik, saya dipercaya pimpinan jadi PPK-nya. PPK itu, Pak? Pejabat Pembuat komitmen untuk pembangunan rumah di susun Tasik. di Tasik. Untuk apa? Personil? Untuk personil. Kami lagi membangun 40 unit Kabupaten, Pak, atau kota? di kota. Oh, kota. Di Berapa kota. apartemen? Berapa ini? 2 lantai untuk 40 pintu. Untuk 40 keluarga lah istilahnya. Oh, gitu ya. Jadi bangunan yang ada yang sudah sangat tidak layak, udah jelek, kita rubuhkan. Belum bisa semuanya, karena kan juga uang dari pemerintah masih terbatas. Di tahun lalu kami bangun di Cianjur, sama juga kurang lebih 44, ada 4 rumah pejabat level kepala bagian di Polres ya, yang berpangkat kompol, itu kita buatkan 4 unit juga di Cianjur. Tahun lalu. Tahun depan mungkin insya Allah, tapi kami belum tahu di Polres mana, karena memang itulah program pemerintah dan pimpinan Polri untuk membantu kesejahteraan personil untuk ya. khususnya kebutuhan rumah. Berarti yang di Tasik ini sedang berjalan ya, Pak? Sedang berjalan, insya Allah bulan depan selesai. Berapa ini, Pak? 40 unit. 40 unit. Nanti buat siapa tuh, Pak? Personil Polres Tasik Malaya Kota. Levelnya apa? Ada mungkin pangkatnya? Campur aja, bisa Bintara, bisa Perwira. Mereka gratis nanti situ? Atau bayar, Pak? Jadi yang kemarin rumahnya kami rubuhkan, mungkin kebijakan pimpinan Pak Kapolresnya dapat sana gratis, Pak, nggak ada bayar, karena kan ini kan uang negara, bukan uang Pak Kapolres. Bentuknya rusun, Pak? Rusun, jadi cuma 2 lantai. 2 lantai. 2 lantai. Nah, istilahnya mereka rusun, Pak, karena itu dari Kementerian PUPR. PUPR. Kalau saya di Cianjur namanya rusus. Saya kayak bingung, istilah saja sama dia, Pak. Rumah khusus istilahnya. Rumah khusus. Gitu. Maaf ya, ini banyak nanya ya, Pak ya? Ya, banyak apa-apa, Pak. Cerewet ya. Ya. Baik. Mudah-mudahan makin sejahtera ya, Pak ya. Amin. Personil Terima kasih. juga, terima kasih. Itu harapan kita sih, Polri ke depan tuh ya kayak Pak Mahmud nih, terbuka, humble gitu ya. Amin. Keren tuh, Pak. Senang sekali ya. Apalagi sekarang saya dengar kita sering bahas juga reformasi Polri. Iya, saya senang sih, mudah-mudahan harapan rakyat itu kan ya Polri-nya baik lah gitu ya. Amin. Nanti saya yakin juga Pak Mahmud dan jajaran polisi pasti mau juga dalam situasi yang paling baik ya, Pak. Kalau kami, Pak, kalau pimpinan kami ini Pak Kapolda ya, kalau memang udah waktunya berubah, ngapain kita mempertahankan hal yang buruk? Itu aja. Wah, setuju tuh, Pak. Karena kalau Pak Kapolda kami ini, kebetulan kami pernah Irjen sama-sama Pol dengan Rudi Setiawan. Ya, kami dulu pernah bersama-sama di saat beliau jadi Kapolres Indramayu. Dulu waktu beliau Kapolres Indramayu. Iya. Bapak di sana juga? Siap. Sebagai? Kabak Opnya. Wah, Kabak Ops terus nih ya? Siap. Oh, tahun berapa tuh, Pak? Tahun berapa tuh, Pak? Saya dengan beliau 2010-2011. Oh, ketemu lagi ya di Polda. Jadi ya? memang ya, saya rasa semua pimpinan Polri sama mengharapkan apa yang dinilai jelek oleh masyarakat kita berubah. Karena kan ininya kita sebagai pelindung pengayom masyarakat, mungkin dalam tata cara bertutur kata, bertingkah laku, di luar kendali kita sebagai manusia, apakah kita capek atau apa, tapi tuntunan masyarakat kita tidak bisa berbuat yang menurut mereka menyakitkan. Ya kita mau nggak mau menyesuaikan. Tadi secapek apapun kita, selapar apapun kita, pengamanan ya pengamanan. Kamu lapar, ya silakan kamu berpikir sendiri kapan kamu makan. Tadi itulah kita ganti pasukan pengamanan, ada waktu 10-15 menit kita kasih mereka teman-teman makan. Syukur-syukur bisa sholat beneran. Kan banyak tuh kalau ada di medsos kan polisi tidur di jalan, karena memang situasi seperti itu. Ya mungkin teman saya itu tidak mau meninggalkan waktu sholat, nggak mau dijama, ya itu kan masing-masing kembali ke kembali pribadi. ke masing-masing. Gitu. Masih ada yang menyebar sholat ya, luar biasa. Itu kewajiban sih. Itu tangan Tuhan, Pak. Tangan Tuhan ya. Ya saya juga senang tuh ya, kondisi apapun jangan lupa ya, pencipta kita Allah. Nah itu dia, Pak. Baik, senang sekali, Pak. Saya juga berharap mudah-mudahan reformasi yang sedang disiapkan oleh Pak Presiden ini betul-betul berjalan lancar sesuai harapan ya. Siap. Baik, kamu terima kasih ya. Sama-sama, Pak Niko. Sudah sharing di El Sinta, harus sering-sering nih
Boleh. berbagi. apa-apa. Yang dulunya pendengar El Sinta sekarang jadi narasumber ya. Siap, terima kasih. Iya begitu. Pak Uut, terima kasih ya. Sama-sama. Ya. Pak Niko. Pendengar, sampai di sini perbincangan kami bersama AKBP Dr. Andes Mahmud, beliau Kabak Bekum Biro Logistik Polda Jabar. Tadi sudah dengarkan peran Biro Logistik dalam mendukung operasi pengamanan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa kembali bulan depan di Polisi di Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Polisi di Radio. El Sinta Bandung News and Talk. El Sinta Bandung News and Talk.